Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang Kadipaten Mangkunegaran. Kadipaten Mangkunegaran atau disebut pula Praja Mangkunegara adalah sebuah monarki kadipaten otonom di Pulau Jawa bagian tengah yang merupakan negara vasal dependen dari Kesunanan Surakarta dan Hindia Belanda yang berdiri sejak tahun 1757 sampai sekarang. Penguasanya merupakan bagian dari Wangsa Mataram yang dimulai dari Mangkunegara I, Raden Mas Said. Meskipun secara pemerintahan memiliki status otonom yang sama dengan 3 monarki pecahan Mataram lainnya, penguasa Kadipaten Mangkunegaran tidak memiliki otoritas yang sejajar dengan Kesunanan Surakarta dan Kesunanan Yogyakarta, khususnya secara adat. Para penguasa Kadipaten Mangkunegaran tidak berhak menyandang gelar susuhunan atau sunan, ataupun sultan, melainkan bergelar adipati. Adipati adalah sebuah gelar kebangsawanan untuk orang yang menjabat sebagai kepala wilayah yang tunduk atau bawahan dalam struktur pemerintahan kerajaan di Nusantara, seperti di Jawa dan Kalimantan. Wilayah yang dikepalai oleh seorang adipati dinamakan kadipaten. Pendirian dan wilayah. Satuan politik ini dibentuk berdasarkan Perjanjian Salatiga atau Perjanjian Kalicacing yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga sebagai solusi atas perlawanan yang dilakukan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa terhadap Belanda dan Susuhunan Pakubuwana III. Penguasa Kesunanan Surakarta setelah terpecah akibat Perjanjian Giyanti 2 tahun sebelumnya. Perjanjian Salatiga adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Sedangkan Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Kesultanan Mataram kepada Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan Perjanjian Salatiga, Raden Mas Said diberi kedudukan sebagai Pangeran Miji atau Pangeran Khusus, serta mendapatkan hak untuk menguasai wilayah Lungguh di sebelah utara, timur, dan tenggara ibu kota Kesunanan Surakarta. Wilayah Lungguh, Apanese atau daerah Lungguh, pada awalnya adalah penitipan suatu wilayah yang diambil dari tanah milik raja yang diberi oleh raja kepada putra bungsunya. Luas wilayah tersebut secara relatif adalah 49%. Wilayah Negara Agung, wilayah inti di sekitar ibu kota, Kesunanan Surakarta setelah tahun 1830, yaitu pada saat berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Wilayah itu kini mencakup bagian utara kota Surakarta atau seluruh wilayah Kecamatan Banjarsari dan sebagian wilayah sisi utara Kecamatan Jubres Surakarta. Seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Ngawen dari Semin di Kabupaten Gunung Kidul. Perang Diponegoro atau yang biasa juga disebut dengan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda
berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasa Belanda atas Pulau Jawa. Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo, sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara, sekitar Rembang dan Lasem, menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Latar belakang perseteruan pihak Keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Perancis melawan Inggris, saat itu Belanda dikuasai oleh Perancis. Tetapi Daendels juga mengubah etiket dan tata cara upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyer dan Panarukan. Hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara, wilayah Jawa di timur Yogyakarta, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo pada tahun 1810, Daendels memaksa Sultan Hamengkubuwono II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar keluarga keraton pada tahun 1811. Namun, pada tahun yang sama, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun pada mulanya Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Bingley Raffles memberikan dukungan kepada Sultan Hamengkubuwono II, pasukan Inggris akhirnya menyebut Keraton Yogyakarta 19 hingga 20 Juni 1812 yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwono II turun tahta secara tidak hormat dan digantikan putra sulungnya yaitu Sultan Hamengkubuwono III. Peristiwa ini dikenal dengan nama Geger Sepehi. Inggris memerintah hingga tahun 1815 dan mengembalikan Jawa kepada Belanda sesuai isi konvensi London pada tahun 1814 di bawah Gubernur Jenderal Belanda Van der Capellen pada masa pemerintahan Inggris. Hamengkubuwono III wafat dan digantikan putranya, adik tiri Pangeran Diponegoro yaitu Hamengkubuwono IV yang berusia 10 tahun, sementara Pakualam I menjadi adipati di Puro Kadipaten Pakualaman sekaligus wali raja. Sedangkan Patih Danurejo III bertindak sebagai wali raja. Pengangkatan Hamengkubuwono V. Pada tanggal 6 Desember 1822, Hamengkubuwono IV meninggal pada usia 19 tahun. Ratu Ageng Permaisuri Hamengkubuwono II dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono Permaisuri Hamengkubuwono IV memohon dengan sangat kepada pemerintah Belanda untuk mengukuhkan putra Hamengkubuwono IV yang masih berusia 2 tahun untuk menjadi Hamengkubuwono V, serta tidak lagi menjadikan Pakualam sebagai wali. Pangeran Diponegoro selanjutnya diangkat menjadi wali bagi keponakannya bersama dengan Mangkubumi. Presiden baru Yogyakarta pengganti Nahuis, Jonker Atonti Hendrik Smithard bertindak keterlaluan dengan terlibat dalam penunjukan Sultan pada bulan Juni 1823. Penunjukan itu untuk menggantikan Sultan Hamengkubuwono IV yang meninggal mendadak. Smithard duduk di atas tahta seraya menerima sembah dan bakti para bupati mancanegara
dalam 5 upacara gerebek selama 31 bulan masa jabatannya sebagai residen. Di mata orang Jawa, hal ini adalah penghinaan terhadap martabat mereka. Pangeran Diponegoro memang tetap menerima posisi sebagai wali sultan bersama Mangkubumi, Ratu Ageng dan Ratu Kencono, Ibunda Sultan Balita. Namun posisi pangeran semakin tidak dianggap. Smithard mengabaikan pendapat Pangeran Diponegoro dalam persoalan ganti rugi sewa tanah yang dapat membawa kesultanan pada kebangkrutan. Menindaklanjuti pengamatan Van den Graaf pada tahun 1821 yang melihat para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Van der Capellen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 bahwa semua tanah yang disewa oleh orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Keraton Yogyakarta terancam bangkrut karena tanah yang disewa adalah milik keraton sehingga Pangeran Diponegoro terpaksa meminjam uang kepada Kapitan Tionghoa di Yogyakarta pada masa itu. Smithard berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nawis atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Putusnya hubungan tersebut terutama disebabkan tindakan Ratu Ageng atau ibu tiri pangeran dan Patih Danurejo yang pro pada Belanda pada 29 Oktober 1824. Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan di rumahnya yang berada di Tegalrejo untuk membahas mengenai kemungkinan pemberontakan pada pertengahan Agustus. Pangeran Diponegoro membatalkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Mulainya perang pada pertengahan bulan Mei 1825. Smithard memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo tidak memberitahu keputusan Smithard sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Patih Danurejo sehingga memuncak pada bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Pada hari Rabu, 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior, Raden Tumenggung Sindunegoro II dan Mas Aryo Manduro yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Pasukan ini diperkuat dengan 1 pasukan keraton gabungan Belanda dan Jawa berupa 50 pasukan berkuda, 25 dari keraton dan 25 husar, serta 50 serdadu infanteri yang dibentuk oleh asisten residen Chevalier. Tampaknya, Chevalier berharap dapat memenjarakan Diponegoro maupun Mangkubumi dan dengan demikian dapat mengakhiri pergolakan yang siap pecah, dengan kata lain, mengakhiri perang Jawa yang bahkan belum dimulai. Tibanya pasukan itu memicu perkelahian sengit. Permukiman pangeran jatuh ke tangan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Chevalier.
lalu langsung dibakar. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Mereka beranggapan pangeran berhasil lolos bersama sebagian besar pendukung mereka dengan mengambil jalan setapak sawah-sawah yang senantiasa berisi air. Mereka dengan cepat mendahului pasukan yang mengejar. Selain itu, pengerahan pasukan oleh pasukan gabungan ternyata telah diketahui oleh sang pangeran karena telah diperingatkan sebelumnya oleh para pandai besi di Yogyakarta yang telah membantu memasang ladam kuda-kuda, kavaleri, dan persiapan senjata. Kekuasaan politik. Secara tradisional, para penguasanya disebut Mangkunegara. Raden Mas Said merupakan Adipati Mangkunegara I. Penguasa Mangkunegaran berkedudukan di Pura Mangkunegaran yang terletak di kota Surakarta. Penguasa Pura Mangkunegaran berdasarkan perjanjian pembentukannya berhak menyandang gelar Pangeran Adipati. Secara formal disebut Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senapati ing Ayuda Sudibyaning Prang. Tetapi tidak berhak menyandang gelar susuhunan ataupun sultan. Praja Mangkunegaran merupakan sebuah kadipaten, sehingga posisinya jelas lebih rendah daripada Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Status yang berbeda ini tercermin dalam beberapa tradisi yang masih berlaku hingga sekarang, seperti jumlah penari bedaya yang 7, bukan 9 seperti pada Kasunanan Surakarta. Namun berbeda dari kadipaten pada masa-masa sebelumnya, Mangkunegaran memiliki otonomi yang sangat luas karena berhak memiliki tentara sendiri. Dikenal sebagai Legiun Mangkunegaran yang independen tanpa intervensi dari Kasunanan. Setelah kemerdekaan Indonesia, adipati yang bertahta saat itu Mangkunegara 8 bersama susunan Pakubuana 12 menyatakan diri bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan diperkuat dengan maklumat 1 September 1945. Namun karena terjadi ketidakstabilan politik dan pemerintahan di daerah istimewa Surakarta, jadi alasan dibekukannya status daerah istimewa tersebut oleh pemerintah pusat pada 16 Juni 1946. Kadipaten Mangkunegaran yang menjadi bagian dari daerah istimewa Surakarta pun kehilangan kedaulatannya sebagai satuan politik. Walaupun demikian, Pura Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai monarki seremonial, menjaga budaya Jawa, khususnya budaya Jawa Gagrag atau gaya Surakarta sub Mangkunegaran. Setelah Mangkunegara 8 mangkat dan putra pertamanya, Raditya Prabu Kusuma, telah mendahului wafat sebelumnya, maka pewaris tahta selanjutnya digantikan oleh putra laki-laki yang kedua, bernama Sujiwa Kusuma, yang selanjutnya bergelar Mangkunegara 9. Para penguasa praja Mangkunegaran tidak dimakamkan di Astana Imogiri, melainkan di Astana Mangadek dan Astana Kirilayu yang terletak di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar. Terkecuali makam dari Mangkunegara 6 yang dimakamkan di Astana Utara, Surakarta. Warna resmi bendera Mangkunegaran adalah kuning emas dan hijau yang dijuluki Pareanom atau Pare Muda, yang dapat dilihat pada lambang bendera, petaka, serta samir yang dikenakan pada abdi dalam, sentana dalam maupun kerabat Pura Mangkunegaran. Itulah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.